Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayarisma Aulia dengan NPM 197002027 kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang tes akhir praktikum mikroprosesor, yaitu tes akhir motor DC. Nah, di sini kita sudah lihat simulasinya, yaitu motor DC bisa berputar. Dua buah motor DC ini bisa berputar di maksimum kapasitasnya, yaitu 200. Nah, oke, untuk itu sebelum kita memsimulasikan pemrogramannya, di sini saya akan memberikan apa-apa saja komponen yang dibutuhkan dalam pembuatan simulasi tes akhir tentang motor DC ini. Yaitu yang pertama ada Atmega 8535. Nah, di sini saya memakai port A0 dan port A1. Lalu ada L293D, L293D. Lalu ada dua buah motor DC. Nah, dua buah motor DC ini saya hubungkan di pin nomor 3 dan pin nomor 6 untuk motor DC yang kedua, pin nomor 3 untuk motor DC yang pertama, dan di sini selalu dihubungkan dengan ground. Ini perhubungannya dengan ground, lalu PS tegangan atau sumber tegangannya, powernya, lalu pin 172 dihubungkan 1 dan 2 dihubungkan ke pin 40 dan 39, dan pin 1 dihubungkan dengan PSS, mohon maaf, tadi pin 1 dihubungkan dengan PSS dan pin 7 dihubungkan dengan nomor pin 39 di Atmega 8535. Lalu bagaimana sih cara pemrogramannya untuk tes akhir motor DC ini di praktikum mikroprosesor? Nah, ini saya memakai nama motor DC1, yaitu dengan pemrogramannya, yaitu include mega 8535.h, lalu include delay.h, lalu define M0 atau motor 0 port C.0, define M1 port C.1, void main, unsegment, INT, CNT, DDRD, OXFF. DDRD, OXFF ini merupakan keluaran atau hasil yang akan ditampilkan agar si motor DC itu bisa berputar, jadi keluarannya satu gitu. OXFF kan kalau misalnya FF itu dalam biner, jika kita ubah ke biner itu hasilnya 1111 dan 1111. While ketika 1 CNT sama dengan 0, CNT kurang dari 2, CNT plus plus. Jadi maksudnya for untuk jadi nilai sebenarnya bisa ini itu kita ubah menjadi 300 ataupun 1000. Jadi si motor DC-nya itu terus berputar sampai 1000 dan itu tuh terus meningkat. Jadi perputarannya terus meningkat. Nah, motor speed itu kecepatan si motornya dalam berputar. Di sini saya menggunakan CNT atau nilainya perputarannya kapasitasnya 200 kayak gitu. Lalu delay atau waktu yang digunakan agar motor DC itu kecepatannya, kelipatannya itu bisa tampil dalam perputarannya itu menggunakan waktu 10 milisecond. Nah, setiap motor itu lalu ada every motor are stop. Jadi semua motornya berhenti itu ketika M0 dan M1-nya itu sama dengan 0 atau mati. Kan kalau 0 itu mati tandanya, kalau 1 itu nyala. Nah, delay-nya itu 3000. All motor remains stationary for about 3 second. Jadi ini itu selama 3 detik. Motor 1 speed is full speed and direction is backward. M0 sama dengan 0, M1 sama dengan 1. Jadi ketika M0 itu tidak menyala atau tidak berputar, M1-nya berputar gitu. Nah, delay-nya itu selama 10 milisecond. Every motor are stop, semua motornya stop, dan delay-nya itu selama 5 detik. Oke, kita sudah memprogramnya untuk
tugas akhir praktikum mikroprosesor tentang motor DC. Lalu kita klik project, kita klik compile. Nah, sekiranya udah tidak ada error, lalu kita klik build all. Setelah itu kita kembali lagi ke Proteus, aplikasi Proteus. Kita klik 2 kali untuk Atmega 8535, klik program file. Lalu kita klik bin. Nah, ini kan ada tulisan bin nih. Nah, kita klik yang motor dc1.cof. Oke, lalu sekarang kita run atau simulasikan. Nah, terlihat di sini itu plus 27,1 terus dan terus berputar sampai nanti kecepatannya full dan terus bertambah sampai nanti kecepatannya ke 200. Nah, perputarannya semakin tinggi. Seratus 92, 93, 94, 95, 96 dan terakhir 99 dan 200. Nah, ini mati dulu. Ya, delaynya itu tadi selama 5 detik. Lalu berputar lagi. Setelah 3 detik berputar lagi. Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan tentang tes akhir praktikum mikroprosesor mengenai mengendalikan motor DC dengan perputarannya sebesar 200 sesuai dengan modul yang ada di dalam modul praktikum yang sudah diberikan oleh pembimbing, oleh asisten praktikum modul mikroprosesor. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.